Ya, semoga video ini bisa menampar kalian bolak-balik lah ya. T-zone-nya jadinya acne prone, bayangin. U-zone-nya dry sensitive. Bermuka dua nih, Gemini banget. Kalau misalnya kalian di rumah ada yang lagi ngalamin kulit bertekstur kayak gini, penyebabnya adalah, buat yang baru nonton video ini, kenalan dulu nggak sih kita? Nama aku Riri. Cuma karena aku sadar ya di luar sana tuh banyak banget yang bernama Riri. Jadi nama digitalku, nama panggung digital ditambahin Riri Prams. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. Usiaku di tahun 2023 ini ada yang tahu berapa? Coba sebut. Ya, benar Anda. 33 tahun. Udah tua ya saudara-saudari yang nonton sekalian di rumah. Hai, tahun depan udah 34 tahun nih, insya Allah, amin. Sebenarnya dari kecil tuh aku menunggu-nunggu banget usia 30-an ini. Karena buatku usia 30-an itu waktu dimana cewek berubah jadi wanita, keren lah pokoknya. Ini tuh semacam goals pribadi, karena dulu goalsku di usia 30 tahun itu udah berkeluarga, udah punya rumah sendiri, terus sudah mapan, penasaran suaminya brewokan atau enggak. Karena dulu aku tiap nyapu kan gak bersih ya, kata mamiku, suaminya pasti brewokan. Tapi sekarang aku sadar, mau brewok atau enggak itu tergantung lakinya mau cukuran atau enggak. Aku mau nungguin brewoknya susah. Iya sih, papa mau nungguin brewok aja susah ya. Ya sekian lah intronya, kita lanjut ke update kondisi kulit terkini. Karena banyak banget perubahannya di usia yang sekarang ini. Ini aku kasih lihat videoku, kondisi kulitku 2 bulan yang lalu. Dan ini kondisi kulitku sekarang terkini. Masih ada beberapa jerawat yang bakal muncul dan sudah muncul dan akan kering. Ini udah mulai samar ya. Terus yang sebelah sini juga baru muncul nih jerawatnya. Tuh ya. Setidaknya ada progres lah ya. Kapan sih mulai skincareannya? Untuk aku pribadi bisa dibilang telat, karena aku baru mulai rutin pakai skincare dengan step banyak itu di usia 27 tahun. Sebelum-sebelumnya paling aku cuma pakai facial wash doang kalau malam ya. Terus kalau pagi ya cuci muka dan sunscreen, itu doang. Selebihnya nggak ada apapun gitu, nggak pakai apapun ya. Paling mentok-mentoknya sleeping mask lah. Itu juga kalau misalnya dapat PR package buat ngeblok zaman dulu. Notabene abis lahiran Ralin, karena aku ngerasa kulitku kering kok, muncul kerut gitu, panik tuh. Mungkin kalau misalnya kulitku tidak bermasalah, aku nggak bakalan skincarean hingga bermasalah. Biasanya kan orang melakukan sesuatu atas dasar kepentok. Relate kan? Nah, masuk usia 30 tahunan aku semakin rutin lagi skincarean hingga sekarang sebenarnya. Tapi makin kesini, makin menuju ke usia 40 tahun, itu mulai makin keluar masalahku. Dulu aku gak pernah yang namanya jerawatan, beruntusan ya pernah lah, tapi ya paling setahun sekali lah gitu. Atau jerawatnya tuh jerawat hormon yang semingguan juga udah bisa teratasi. Lah kok sekarang kayak baru puber tiba-tiba beruntusan hampir setengah muka. Biasanya kalau pakai skincare drugstore atau skincare lokal yang ada tuh ngaruh-ngaruh aja, ini kok enggak gitu. Terus udah dipakein macem-macem kok masih muncul aja masalah-masalah kulit yang lain. Tau nggak permasalahannya apa? Karena telat penanganan. Aku mulai skincareannya tuh telat. Coba kalau misalnya aku skincareannya lebih dini, skin barriernya lebih kuatnya lebih dini saat masalah di luar nih, yang dimana polusinya makin parah, itu kulitnya udah ibaratnya pondasi awalnya udah lebih kuat lah dibandingkan aku yang baru skincarean ini. Ya belum ada 10 tahun lah gitu ya, masih baru-baru ini skincareannya. Jadi saat ada masalah cuaca yang ekstrim, kulitku jadinya pertahanannya goyah dan berantakan. Mungkin bisa dibilang anak-anak sekarang tuh udah enak banget ya, nyari info gampang, beli produk bisa disesuaikan dengan budget masing-masing. Dan misalnya kalian yang nonton video ini masih di bawah 30 tahun dan masih males skincarean, ya semoga video ini bisa menampar kalian bolak-balik lah ya, biar nggak males skincarean lagi. Aku bakalan jabarin permasalahan kenapa awalnya aku bisa beruntusan dan jerawatan padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah, hingga penangananku terkini. Permasalahan awalnya itu ada di cuaca yang ekstrim, yang dimana tadinya rutin skincarean di rumah aja, nggak keluar rumah pas pandemi kan, kulit tuh mulus, masya Allah, flawless, bagus banget. Terus tiba-tiba
kita menuju endemi, keluar rumah, orang-orang udah full WFO lagi, aktivitas outdoor semuanya, macet, polusinya heboh banget. Kulitku nggak kuat dari segala macam skincare yang ada, karena aku telat ya mulai rutin skincareannya, jadi kayak udah nggak nampol lagi di kulitku. Yang tadinya kondisi kulitku itu normal to dry, dimana T-zone-nya itu normal, U-zone-nya itu ya kering aja, kering kerontang, tapi yang ya udah kering aja gitu. Sekarang aku kayak bermuka dua rasanya. T-zone-nya jadinya acne prone, bayangin. U-zone-nya dry sensitive, jadi kayak wow, bermuka dua nih, Gemini banget. Terus ini juga lagi ada bekas beruntusan, kalau misalnya kalian notice, yang sedang aku usahakan untuk segera keluar jadi jerawat. Coba deh pap di zoom. Tuh, ini udah sisa bekas-bekasnya doang. Tadinya tuh parah banget, dan kalau misalnya dipegang tuh masih ada kayak teksturnya, tapi udah lumayan lah. Ini tadinya ada beruntusan di sepanjang hairline sini, udah lumayan. Sisa ini doang nih. Tadinya tuh kayak bertekstur. Kalau misalnya kalian di rumah ada yang lagi ngalamin kulit bertekstur kayak gini, penyebabnya adalah karena eksfoliasinya nggak rata. Jadi ini tuh ibaratnya sebum yang membengkak karena keringetan parah, karena panas, karena polusi. Cuma sebumnya tuh kayak keklok gitu loh, kekunci dia, pori-porinya kekunci, terus belum sempat ngeluarin keringat, jadi semacam kayak biang keringat gitu, kayak keringat bumpet dibilangnya ya. Karena si sebumnya itu membengkak, sebenarnya dia mau ngeluarin jerawat, cuma dia kayak ketahan gitu, keklok gitu. Terus misalnya kalian eksfoliasi nggak rata, keburu nutup sama sel kulit yang baru. Regenerasi sel kulit barunya tuh cepet banget, jadi belum sempet jadi jerawat udah keburu nutup. Bingung gak tuh? Aku bingung. Terus abis itu aku tanya dokter kan, terus dok gimana tuh ya ngakalinnya? Ternyata treatment ataupun menangani permasalahan kulit itu untuk eksfoliasi itu, karena T-zone-ku sama U-zone-ku kan kondisi kulitnya beda jauh ya, produk yang dipakai kandungannya itu harus beda. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa penjabaranku ini yang aku tangkap, misalnya ada salah-salah tangkap, terus kalian lebih paham ya dengan bahasaku yang mungkin harus diperbaiki gitu. Bolehlah saran kritiknya di kolom komen di bawah biar kita bisa sama-sama belajar ya. Gini yang aku tangkap ya. Untuk T-zone eksfoliasi itu kan kandungannya AHA, BHA, PHA kan. Nah, biasanya aku kan pakai satu muka ini ya untuk eksfoliasi pakai satu produk dengan kandungan AHA, BHA, PHA, ataupun AHA, BHA doang atau AHA, PHA doang gitu. Ya barengan aja semuanya kan. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Ternyata untuk acne prone, kandungan eksfoliasi yang dibutuhkan untuk acne prone yang dimana T-zone ku ini harusnya hanya pakai BHA aja. Nah, untuk yang kering sensitif itu bagusnya pakai AHA dan PHA, atau pilih salah satu. Ya kalau pakai AHA doang nggak apa-apa, pakai PHA doang juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena AHA itu kadang ada yang sifatnya acnegenik untuk yang kulitnya acne prone. Jadi harus hati-hati banget yang kulitnya acne prone ataupun oily. Misalnya kalian eksfoliasi terus misalnya pakai kandungan AHA ataupun PHA, kadang suka acnegenik. Nah, suka bikin jadi sebumnya keklok gitu. Jadinya malah yang tadinya mau jerawatan jadi nggak jadi, kekunci, dan udah keburu ketutup sama regenerasi kulit yang baru. Nah, jadilah dia bertekstur kayak gini. Caranya gimana kak? Treatmentnya ini agak ribet nih, mesti sabar banget. Jadi kemarin itu penanganannya itu harus benar-benar sabar banget aku. Aku udah ke SPKK, udah ganti 3 SPKK. Dan yang terakhir ini aku serak banget karena kita bener-bener diskusi gitu loh. Dia menjelaskan bahwa untuk ngeluarin ataupun memperbaiki permasalahan kulitku itu nggak bisa ngoyo. Jadi harus fokusnya satu persatu dalam rentang waktu 1 bulan. Nah, kemarin sebulan pertama fokusku itu adalah buat ngeluarin si jerawat-jerawat ini. Jadi yang teksturnya ini dikeluarin dulu jerawatnya, sama matiin bakteri jerawat. Kalian tahu treatmentnya apa? Aku kemarin pakai sinar blue light gitu yang bikin mukanya tuh hampir agak gosong gitu. Sumpah, aku pas ngaca kayak wow, gosong banget ini, kenapa gitu. Tapi ya caranya memang harus kayak gitu mau nggak mau, karena kandungan skincare apapun yang ada di Indonesia dan approve oleh BPOM itu kandungannya kan kayak contohnya, aku hanya ngambil contoh misalnya AHA, kandungan aktif itu maksimal itu kalau nggak salah di 10% aja, sedangkan aku butuh yang kandungannya 20%. Contohnya kayak gitu, bisa dikeluarin tapi harus pakai resep dokter resmi gitu. Nah, makanya aku mau nggak mau harus treatment dulu buat memperbaiki si kondisi kulitku ini satu persatu. Nah, sebulan pertama itu ya fokusnya hanya di jerawat doang.
efek sampingnya saat aku hanya fokus ke jerawat, sedangkan kondisi kulitku ini kan tidak semuanya berjerawat ya. T-zone-nya aja yang jerawatan sama pinggiran hairline, sedangkan sisanya tuh kering kan. Efeknya adalah bikin kulitku jadi kering banget. Tapi kalau misalnya ada jerawat, jadinya hanya 2 hari tuh jerawatnya matang. Abis itu ya kering gitu, kering dan bekasnya nggak langsung hilang. Nah, fokus berikutnya adalah nih di bulan ini aku sedang fokus untuk mengembalikan lagi hidrasi kulitku, terus juga ngeratain warna kulitku yang belang-belang karena efek treatment yang kemarin itu, sama mudarin bekas jerawat. Nah, itu sekarang fokusnya ya. Jadi satu persatu. Intinya gara-gara aku telat penanganan skincare-nya, telat mulai skincare-annya, jadinya skin barrier-nya tidak se-strong itu, yang dimana bikin aku saat ini di usiaku yang 33 tahun ini, aku harus ngerombak lagi skincare dan kandungan yang aku pakai secara detail ya. Dan aku bener-bener ngerawat lagi mulai dari nol lagi, mulai dari basic lagi. Gara-gara apa? Gara-gara telat pakai skincare. Selama aku lagi proses memperbaiki kondisi kulit ini, aku nggak pakai rangkaian skincare yang macem-macem. Aku bahas dari yang T-zone-nya dulu kali ya. Catat ya, ini bakalan ribet banget soalnya karena ada 2 kondisi kulit kan, dan aku bisa ngejabarin permasalahan kulitnya per atas dan bawah. Nah, T-zone dulu yang untuk acne prone. Kandungan yang aku pakai itu hanya karena T-zone-nya ini kan bermasalah dengan jerawat dan bekas jerawat kan. Jadi kandungan yang aku pakai itu hanya BHA, niacinamide, sama salicylic acid, terus ada sulfur juga. Salicylic acid sama sulfur ini kan emang untuk penanganan jerawat kan ya. Nah, BHA sama niacinamide ini fokusnya buat ngangkat sel kulit mati, biar makin cepat regenerasi kulit yang baru, biar jerawatnya itu juga buat memperbaiki tekstur kulit juga. Jadi yang aku pakai hanya facial wash, toner, nggak ada serum, langsung moisturizer. Itu untuk T-zone ya. Nah, untuk U-zone, kalau U-zone sih sebenarnya lebih apa ya, sama aja sebenarnya sama produk-produk yang aku pakai sebelumnya. Tapi aku mempersempit produk yang aku pakai. Cuma facial wash kan udah sekalian ya. Ya udahlah ya, kering-kering deh gitu. Terus pakai serum sama moisturizer, udah itu doang. Dan aku nyari moisturizer yang teksturnya thick banget. U-zone yang kering, aku fokusnya itu kandungannya hanya hyaluronic acid, niacinamide. Terus kalau untuk moisturizernya pokoknya apapun yang aku cari itu yang untuk dry sensitive ataupun untuk memperkuat skin barrier. Contohnya ini yang aku pakai hari ini, soothing creamnya Bioderma Sensibio. Atau aku juga biasa pakai La Roche-Posay yang Baume itu, yang B5 Baume, itu yang thick banget teksturnya. Sama kalau misalnya brand lokalnya itu aku pakai si Labore yang barrier cream. Nah, aku pakai itu biasanya. Pokoknya makin thick teksturnya, makin bagus hasilnya di kulit yang kering sensitif. Itu tadi rangkaian skincare-nya. Dan sekarang aku juga udah mulai rutin, at least 1-2 bulan sekali aku itu facial enggak ya? Aku treatment photo rejuve sih di klinik kecantikan. Jadi kayak ngangkat sel kulit matinya biar lebih maksimal. Misalnya ada pengangkatan sel kulit mati yang tidak merata gitu, untuk meminimalisir adanya nanti bakteri jerawat yang baru muncul lagi gitu. Karena emang ternyata apa ya, skincare aja untuk usiaku yang sekarang ini nggak cukup, karena aku butuh kandungan yang tinggi banget. Dan ternyata di Indonesia ini belum di-approve oleh BPOM dan harus pakai resep dokter. Nah, kan nggak mungkin ya terus-terusan pakai resep dokter. Jadi caranya adalah dengan ya treatment rutin gitu buat ngangkat sel kulit mati, biar produk skincare yang dipakai lebih terasa lagi manfaatnya. Mau nggak mau sekarang aku kayak gitu sih. Masalahku ini semoga bisa jadi pembelajaran juga buat kalian, karena memang untuk merawat kulit yang acne prone ataupun yang kering sensitif, itu produk yang dipakai itu beda. Lebih ribet lagi kalau misalnya satu muka dengan 2 jenis kulit kayak aku, kombinasinya parah banget, bedanya jauh banget gitu ya. Tapi ya gimana, ini asetku kan, jadi harus aku rawat gitu. Aku dari dulu juga sering banget bilang kalau misalnya kalian ngerasa pakai skincare yang ada di pasaran itu ngaruh di kalian, ya udah pakai aja, nggak perlu treatment ke klinik kecantikan. Tapi misalnya kalian punya masalah jerawat yang aduh kayaknya pakai produk yang ada di pasaran ini sudah tidak bisa teratasi lagi, ya udah langsung pergi ke ahlinya aja, jangan tunggu lama-lama. Tapi balik lagi, emang basic skincare double cleansing tuh penting banget sih. Aku ngerasa permasalahanku mulai muncul gara-gara
aku udah double cleansing tapi aku nggak exfo. Nah pernah beberapa kali belakangan ini aku tuh habis makeupan nggak exfo karena aku mikirnya udah double cleansing udah cukup, tapi ternyata kalau makeupan ya, catat makeupan itu butuh langsung di exfo, di eksfoliasi. Kalau misalnya tanpa makeupan double cleansing aja udah cukup sih. Kenapa aku bilang double cleansing itu perlu? Karena polusi sekarang tuh parah banget, apalagi kalau misalnya kalian ditambah makeupan. Itu harus, ya selain double cleansing tetap harus exfo, kalau enggak ya kayak aku, masalahnya nggak udah-udah. Mau pakai skincare yang ada di pasaran ataupun langsung ke klinik kecantikan tidak menjadi masalah serius, yang penting nggak pakai cat. Pinjam dulu 100, thank you. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.